Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Advokat Sunji Saputra. Kali ini kita akan membahas terkait merek. Jadi dalam hak kekayaan intelektual ada beberapa hal yang diatur, diantaranya adalah tentang merek. Jadi untuk merek ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, menggantikan undang-undang sebelumnya tahun 2001 yang sudah dicabut dengan terbitnya undang-undang ini. Jadi ada beberapa poin, mungkin saya bacakan di sini, bahwa terkait merek di sini dalam pasal 1 undang-undang tentang merek dan indikasi geografis disebutkan bahwa pasal 1 angka 1, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Terkait merek tersebut, di dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis disebutkan bahwa merek yang dilindungi sendiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan serupa, susunan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu mendapatkan perlindungan selama 10 tahun jangka waktunya. Jadi setelah didaftarkan di Kemenkumham, nanti pemilik merek akan mendapatkan perlindungan atas merek tersebut selama 10 tahun kurun waktunya. Setelah 10 tahun berlalu atau habis masa waktunya, itu dapat diperpanjang lagi seperti itu. Jadi terkait merek tersebut sekarang banyak terjadi, utamanya di komunitas kita, banyak merek-merek yang sebenarnya secara kita bisa lihat bersama ya, atau kita ketahui bersama bahwa banyak di luaran sana mobil-mobil yang menempelkan merek Kalsik. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Mereka yang menggunakan merek terdaftar, kalau Kalsik ini kan sudah terdaftar, sudah dilindungi oleh undang-undang, mendapatkan perlindungan selama 10 tahun. Jadi mereka yang menggunakan merek tersebut itu bisa digugat, baik secara perdata, niaga, maksudnya keperdataan, maupun pidana juga, seperti itu ya. Jadi kalau untuk perdata nanti bisa ganti rugi, kita dari Kalsik bisa meminta ganti rugi atas penggunaan merek tersebut. Terus kalau untuk pidana, ini yang bahaya kawan-kawan. Untuk pidana itu dalam pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa bila ada yang menggunakan merek itu, merek yang sudah terdaftar ya, kita contohkanlah Kalsik, merek yang sudah terdaftar, dilindungi oleh undang-undang, digunakan oleh orang yang sama persis seperti merek Kalsik, baik warnanya, baik hurufnya, baik susunan katanya, sama semua, itu ancaman pidananya itu 5 tahun dan dendanya adalah 2 miliar. Itu kalau yang sama plek. Kalau yang sama pada pokoknya, contoh gini, tulisannya Kalsik, warnanya walaupun nggak sama, bunyinya Kalsik, nah itu pada pokoknya, itu dikenakan pidana sesuai dengan pasal 100 ayat 2
Di situ pidananya adalah maksimal 4 tahun dan dendanya sama 2 miliar rupiah. Jadi saya mungkin menghimbau ya untuk kita semua, bijaklah dalam menggunakan merek atau ciptaan orang lain seperti itu, apalagi yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Bijak-bijaklah. Kalau memang calon member kiranya ingin menggunakan merek tersebut, ada mekanismenya. Silakan hubungi ke bagian pendaftaran Kalsik. Di situ nanti akan kita bantu untuk pendaftarannya, bagaimana caranya, mekanismenya seperti apa, prosedurnya. Jadi nanti calon member ini bisa menggunakan merek secara legal, jadi bukan ilegal. Karena kalau ilegal bahaya. Tadi ada selain kita bisa dari Kalsik ya, dari Kalsik bisa menuntut ganti rugi, bisa juga dari Kalsik melaporkan pidana. Karena untuk kasus seperti ini masuknya delik aduan. Delik aduan itu maksudnya adalah bila Kalsik merasa dirugikan dalam hal ini ya, contohnya Kalsik dirugikan karena mereknya atau logonya digunakan oleh orang tanpa izin, maka Kalsik bisa mengadukan ini atau melaporkan ini, bisa menggugat untuk ganti rugi maupun pidananya kita laporkan. Karena untuk Kalsik sendiri sebagaimana mungkin kita sudah tahu, kita terus memperbaiki organisasi ini dari segala lini, kita perbaiki dan kita support juga dengan divisi hukumnya. Jadi kita akan melihat hal-hal seperti itu. Untuk kedepannya saya harap untuk calon member yang ingin bergabung dengan Kalsik dapat menghubungi humas atau bagian-bagian pendaftaran di chapter-chapter di mana mereka berdomisili, atau bisa langsung menghubungi ke humas pusat juga kalau memang ada kontaknya. Nanti di Facebook juga biasanya ada, minta untuk join secara resmi. Kenapa secara resmi? Agar penggunaan logo-logo yang ada nama Kalsik itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Lalu untuk member-member yang memang sudah katakanlah resign, sudah berhenti dari Kalsik, sekiranya dapat untuk mencabut atau mengembalikan atribut-atribut yang berhubungan dengan Kalsik. Karena kalau memang sudah resign atau sudah berhenti jadi member Kalsik, tentu tidak berhak lagi untuk menggunakan atribut Kalsik. Ada beberapa mungkin kita jumpai di jalan, ternyata setelah kita track, nama tersebut sudah tidak ada di web kami, di database kami di Kalsik. Nah, ini kan sebenarnya yang sangat disayangkan. Seharusnya member yang sudah resign atau sudah berhenti, baik itu berhenti, berpindah ke klub lain dan semacamnya, dan berbagai macam alasan, ya bisa menanggalkan atribut-atribut Kalsik tersebut. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan dari Divisi Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.